Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat? Untuk memulai pagi kali ini kita mulai dengan tepuk semangat, oke? Oke, tepuk semangat. Kita pertemuan kali ini pertemuan pertama setelah libur panjang kalian kemarin. Untuk memulai pembelajaran kali ini, ya, kita tidak langsung pelajaran, tenang saja, kita masih happy setelah libur panjang. Untuk pertemuan kali ini, kita membuat keyakinan kelas agar selanjutnya kita paham tentang keyakinan kelas. Kalian kelas berapa? Kelas 6. Di kelas 6 ini kalian agar mempunyai keyakinan kelas, dimulai membuat peraturan kelas, terus diubah menjadi keyakinan kelas. Oke? Nanti untuk membuat peraturan kelas, guru kasih kalian kesempatan untuk memberikan pendapat. Pokoknya guru serahkan semuanya ke kalian. Guru di sini hanya menjadi fasilitator untuk menulis saja. Pokoknya guru kasihkan peraturan ke kalian. Pertama, peraturan kelas. Peraturan kelas ini boleh berapa saja, boleh 3, boleh 5, boleh 10, terserah kalian. Guru bebaskan kepada kalian. Di peraturan kelas ini, guru kasih kesempatan kepada kalian. Mau peraturan kelas yang pertama? Siapa? Oke, Raffi, apa? Jangan telat datang ke kelas. Jangan telat datang ke kelas. Jangan telat datang ke kelas. Oke, bagus. Yang kedua, siapa? Ya, Dit. Jangan mengganggu teman. Jangan mengganggu teman. Bagus. Itu siapa yang biasanya mengganggu teman? Jangan mengganggu teman. Setuju? Setuju. Oke. Yang pertama juga setuju ya. Oke, lanjut yang ketiga. Jangan makan saat pelajarannya jelang. Jangan makan saat pelajaran, hanya boleh minum ya. Jangan makan saat pembelajaran. Ada lagi? Ya, Sarah? Jangan mengotori kelas. Bagus. Ada lagi? Yang kelima? Ada lagi? Ya, Rizky? Tidak boleh memotong pembicaraan guru. Tidak boleh memotong pembicaraan guru. Oke, bagus. Tidak boleh memotong pembicaraan guru. Oke, ada lagi? Sudah cukup? Sudah cukup. Oke, berarti kita di sini memiliki peraturan kelas ada 5. Ya. Sudah tadi kalian sudah berpendapat di peraturan kelas ini semuanya itu kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat positif yang dijadikan keyakinan kelas. Kenapa perlu kita ubah? Karena kalau kita mengikuti jangan mengganggu teman, nanti kalian malah jadinya mengganggu teman karena memang otaknya tadi mengganggu teman saja, tidak digubris kata jawabannya. Makanya kita ubah menjadi kalimat positif. Kalimat yang pertama, jangan telat datang ke kelas, kita ubah menjadi keyakinan kelasnya apa? Oke, bagus Pandu, datang tepat waktu. Yang kedua,
jadi kita sudah mendapatkan keyakinan kelas ada 5 yang tadinya kalimat negatif, kita ubah menjadi kalimat positif. Ini akan menjadikan keyakinan kelas kalian ke depannya selama kelas 6. Nah, di sini dari keyakinan kelas ini kita ada nilai-nilai kebajikannya. Dari 5 ini tidak semuanya ada nilai kebajikannya. Maksudnya ada yang 2 menjadikan 1. Oke, yang pertama datang tepat waktu, nilai kebajikannya yaitu disiplin. Apa? Disiplin. Itu nilai kebajikannya. Terus belajar bersama teman, nilai kebajikannya yaitu menghargai orang lain. Terus makan saat jam istirahat, ini juga masuk nilai kebajikannya ya. Ini apa itu? Disiplin. Karena makan ya saat jam istirahat. Kalau saat pembelajaran tidak boleh makan, hanya boleh minum. Menjaga kebersihan, nilai kebajikannya apa? Jaga kebersihan. Yang terakhir 5, mendengarkan guru saat pembelajaran, ini juga masuk ke ini. Menghargai orang lain. Berarti dari 5 keyakinan kelas ini kita mendapatkan 3 nilai kebajikan. Yang pertama, disiplin, menghargai orang lain. Yang kedua, yang ketiga, kebersihan. Oke, kita sudah mendapatkan. Yang terhormat Ibu Siti Nur Alifah SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Nangkot. Yang saya hormati Bapak Andi Budi Hartanto SPD SD selaku Kepala Sekolah SDN 1 Kedadepan atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Ibu Mujiah SPD AUD selaku Kepala Sekolah TK Pertiwi Kedadepan. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Nangkot. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana kita dapat berkumpul di sini di kelas ini tanpa suatu halangan apapun dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah inti dari diseminasi, dan yang ketiga adalah penutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Tidak ada acara yang kedua, yaitu langsung saja dengan inti yang akan dibawakan oleh Ibu Lia Novianti. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu guru peserta diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dapat hadir pada undangan kita hari ini pada acara diseminasi, dan mohon maaf apabila dalam penyembuhannya kita kurang, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dalam pertemuan kali ini yaitu diseminasi budaya positif. Perkenalkan dulu, nama saya Lia Novianti SPD.
Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purbalingga dan saya mengajar di SD Negeri 1 Gedarpan. Dalam diseminasi ini, karena kita sudah menyelesaikan modul 1 dalam modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, itu artinya ini adalah di modul terakhir di modul 1. Jadi kita diwajibkan untuk mendiseminasikan atau memaparkan apa yang kita dapat dalam pendidikan guru penggerak. Jadi tidak hanya kita saja yang paham, jadi saya itu diwajibkan untuk memaparkan, menyebarluaskan apa yang kita pahamkan. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Dalam materi budaya positif yaitu ada 6 konsep inti. Yang pertama disiplin positif, dan yang kedua motivasi perilaku manusia, dan yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas. Materi yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam segitiga restitusi. Mungkin ini semua masih asing bagi Bapak Ibu karena ini memang bagi saya sendiri. Kalau saya tidak mengikuti pendidikan guru penggerak, saya tidak paham dengan materi-materi ini karena memang bagi kami para calon guru penggerak ini memang menjadi hal baru. Begitu kita mengikuti pendidikan guru penggerak, alhamdulillah kita mendapatkan materi yang begitu bermanfaat bagi kita semua. Dalam mewujudkan budaya positif, salah satunya yaitu dengan membuat keyakinan kelas untuk menciptakan budaya positif. Keyakinan kelas, kalau kita biasanya, kalau kurikulum sebelumnya kata-katanya yaitu peraturan kelas atau kesepakatan kelas di Bapak Ibu. Biasanya guru kelas, kalau guru mapel kan biasanya mengikuti Pak. Atau guru mapel biasanya membuat kesepakatan kelas juga apa enggak Pak? Kalau saya biasanya membuat kesepakatan kelas juga. Untuk guru mapel kalau saya biasa membuat kesepakatan kelas, misalnya ketika anak yang tidak memakai baju olahraga, karena kebetulan saya adalah guru BCOK, yang tidak memakai baju olahraga berarti tidak mengikuti olahraga pada hari itu. Dan kami punya kesepakatan kelas ketika yang tidak mengikuti olahraga membersihkan ruangan kelas seperti itu. Itu adalah contoh kecilnya. Terima kasih kepada Bapak Masud. Guru PJOK, guru mata pelajaran juga membutuhkan kesepakatan kelas ya Pak. Tapi kalau di kurikulum Merdeka ini kita ubah kata-katanya menjadikan keyakinan kelas, bukan lagi kesepakatan. Kenapa diubah? Apa bedanya keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Apa bedanya? Ada bedanya Bapak Ibu. Yang namanya keyakinan yakin berarti kan masuk di sanubari kita loh Pak Bu. Bukan di peraturan yang cuma tercatat di dinding, kalau tidak melaksanakan dihukum. Nah itu jadi kita diubah menjadi keyakinan kelas itu ada tujuannya agar murid memiliki peran juga. Ini jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ini bukan untuk dijawab tapi ada hubungannya. Kenapa bukan peraturan tapi menjadikan keyakinan? Kalau ada, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin Bapak Ibu pasti jawab untuk keselamatan. Mungkin ada jawaban lain biar tidak ditilang. Tapi biasanya pasti jawabannya untuk menjaga keselamatan kita di jalan. Kita yakin kalau tidak memakai helm, kalau ada apa-apa kita bisa tidak selamat di jalan. Tapi kalau pakai helm itu untuk menjaga keselamatan kita. Itu sudah yakin Bapak Ibu dengan adanya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pasti Bapak Ibu jawabnya untuk menjaga kesehatan atau keselamatan. Itu sudah menjadikan keyakinan, tidak harus tertulis di mana-mana kan Bapak Ibu, karena itu sudah menjadi keyakinan kita. Dan itu apa bedanya peraturan dengan
keyakinan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan tadi, inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Murid-murid pun demikian, Bapak Ibu. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Tidak hanya memahami, oh itu peraturan, tapi tidak paham nilai-nilai kebajikannya apa. Dan apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Dan di kurikulum Merdeka inilah tujuannya, Bapak Ibu. Kenapa diubah yang tadinya peraturan sekolah dijadikan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Biasanya di sini kan tadi Bapak Mas Pun sudah bilang kalau di pelajaran baca UK ada kesepakatan kelas. Biasanya di awal pembelajaran kayak ada kontraknya dulu nggak Pak? Iya. Ada. Ini kan jam pelajaran masuk di awal semester seperti itu. Berarti sama ya, apalagi guru kelas. Guru kelas ini yang memegang peran sangat penting di dalam kelas. Kalau keyakinan sekolah kan lingkupnya lebih besar, tapi kalau lingkupnya lebih kecil, lebih gampang memegangnya itu guru kelas. Biasanya guru kelas di awal pembelajaran kita membuat kesepakatan kelas, dan di sini saya minta ada satu guru yang menceritakan bagaimana membuat kesepakatan kelas di kelas. Biasanya di kelas itu di awal pembelajaran, di awal tahun pembelajaran, bagaimana cara membuat kesepakatan kelasnya disepakati bersama-sama dengan guru dan murid. Di sini saya minta kepada Ibu Mami, Ibu Mami guru kelas sahabat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengajar di kelas 2 pada awal masuk awal masuk ajaran baru seperti kemarin pada bulan Juli itu, setelah kita membuat jadwal pelajaran, kemudian jadwal tiket, terus pemilihan. Ini ada ketua kelas, kemudian ada sekretaris, ada bendahara, struktur kelas. Kemudian dilanjutkan untuk membuat kesepakatan kelas atau yang sekarang disebut keyakinan kelas. Nah, ini saya kira penting sekali ya, karena nanti untuk apa? Jadi untuk acuan supaya anak-anak nanti bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Jadi pertama-tama ini saya tawarkan dulu pada anak-anak bagaimana ini nanti kalau ada anak yang membuang sampah sembarangan misalnya. Nah, itu anak-anak kan ada yang menjawab ya, ada yang menjawab dihukum, ada yang menjawab supaya sampahnya diambil lagi kemudian dibuang di tempat sampah. Kemudian bagaimana kalau ada anak-anak yang tidak mengerjakan PR? Saya tawarkan begitu ya. Nah, ini kesepakatannya kemarin untuk kelas 2 kalau tidak mengerjakan PR itu supaya mengerjakan sendiri tapi di luar kelas. Nanti kalau saya sudah mencocokkan sudah selesai, anak-anak yang belum mengerjakan baru boleh masuk, dan nanti jawabannya sudah saya tuliskan di papan tulis supaya diturun. Tapi tidak saya beri nilai kalau yang menurun jawabannya di papan tulis ya. Terus yang sebetulnya masih ada lagi, tapi itu hanya contoh saya saja ya. Saya itu beri contoh 2 tadi yang membuang sampah sembarangan, kemudian yang tidak mengerjakan PR ya. Saya kira cukup
Itu saja, mungkin guru-guru yang lain bisa menambahkan ya. Ya, dari saya ini saja. Terima kasih kepada Ibu Mami atas menceritakan pengalamannya ketika membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Oke, kita lanjutkan. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak yang harus kita yakini daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Biasanya kalau peraturan kelas itu kan ditulis gitu. Keyakinan kelas juga ditulis Bu, tapi ada perbedaannya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau yang tadi nilai kebajikan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ini kuncinya di sini Bapak Ibu. Bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau biasanya di peraturan kelas kan ada di setiap kelas nanti dilarang mencontek, jangan lari-lari, jangan membuat gaduh seperti itu nih. Tapi kan kalau di umur-umur anak seperti itu masih banyak penasarannya Ibu. Kalau dibilang jangan lari, malah jadinya lari. Tapi beda ketika kita ubah menjadi bentuk positif, jalannya pelan-pelan. Itu bedanya di peraturan dan keyakinan. Biasanya itu nanti mereka lebih memahami dengan bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, biasanya hanya 3, 5 atau 6, tidak perlu banyak-banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yang gampang-gampang saja. Jangan buang sampah sembarangan, diganti buang sampah pada tempat sampah. Itu kan pasti dilakukan di sekolah dan itu universal, semua orang pasti paham tentang peraturan itu kan Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kalau di proses pembuatan keyakinan kelas itu memang kita semua libatkan ke siswa, guru hanya terima nulis saja. Anak-anak yang mau berpendapat acungkan tangan atau menulis di kertas kecil, semuanya diserahkan kepada anak, guru tinggal menanyakan setuju. Ketika tidak setuju, oke, ganti, seperti itu. Yang selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sudah ditetapkan keyakinan kelas untuk berapa bulan atau berapa minggu, diulas kembali. Adakah yang perlu dirubah atau masih kita lanjutkan, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, yang kita lanjutkan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat. Tadi sudah. Yang selanjutnya, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Biasanya ditulis di papan tulis dulu, kita kumpulkan saran-saran murid. Begitu sudah jadi keyakinan kelas, kita buatkan poster kan. Biasanya di Bapak Ibu buatkan poster, ditempel pada papan apal. Seterusnya, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Tadi sudah saya contohkan. Yang tadinya jangan lari-lari, ubah jalannya pelan-pelan. Ini kalimat negatif. Jangan berlari di kelas, diubah kalimat positif. Berjalanlah di kelas. Seperti ilmu parenting zaman saat ini kan seperti itu di Bapak Ibu. Kalau kita dulu kan ke anak, jangan lari-lari, jangan manjat-manjat, malah tambah manjat. Turun, insya Allah turun. Oke, kita lanjutkan. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ini banyak. Lanjut, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang.
sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, nanti malah siswa orang hafal. Bisa berkisar 3 atau sampai 7 prinsip atau keyakinan saja. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya. Dan keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Dan yang terakhir, agar semua warga kelas dapat memahami setiap pernyataan yang telah tercantum dalam keyakinan kelas, maka selama seminggu di awal tahun ajaran baru dapat didedikasikan untuk pendalaman setiap keyakinan dengan berbagai kegiatan. Misal sudah ditetapkan 5 keyakinan kelas, di seminggu ke depan membuat kegiatan sesuai di keyakinan yang kita sepakati. Misal anak-anak dikumpulkan untuk memunguti sampah atau yang lain sebagainya. Ini saya ada video membuat keyakinan kelas, tapi memang tidak full sampai menentukan nilai-nilai kebajikannya saja. Ini mudah-mudahan bisa menjadikan contoh Bapak Ibu guru untuk membuat keyakinan kelas.
Itu sebagian contoh bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Mungkin memang belum sempurna nih Bapak Ibu, karena masih ada langkah selanjutnya. Ketika sudah sepakat, deal, keyakinan kelasnya tadi misalnya ada 5. Karena kenapa kita saya tulis peraturan kelas dulu? Karena rata-rata anak pasti kalau dengar kayak peraturan sekolah pasti tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Makanya saya tulis peraturan kelas dulu. Rata-rata jangan, tidak boleh, jangan, tidak boleh. Nah, setelah itu saya jelaskan kenapa harus diubah menjadi kalimat positif, dan mereka paham dan diubah. Yang tadinya jangan terlambat diubah datang tepat waktu. Dan dari keyakinan kelas yang tadi dicontoh ada 5, mendapatkan 3 nilai kebajikan. Karena nilai kebajikan kan banyak. Nah, ini mendapatkan 3 nilai kebajikan. Setelah sudah sepakat, ditulis di dalam poster, ditempel, dan untuk seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan melaksanakan kegiatan untuk pendalaman keyakinan kelas yang sudah disepakati. Itu tadi contoh prosesnya bagaimana membuat keyakinan kelas. Karena dengan cara membuat keyakinan kelas kita dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Oke, selanjutnya ini materi yang kedua, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Apapun yang kita laksanakan di dunia ini pasti kita mempunyai kebutuhan.
bisa rumah, bisa makan apapun, itu suatu kebutuhan. Kalau kita tidak dapat mendapatkan kebutuhan itu, pasti kita merasakan marah, kecewa, sedih, bosan dan sebagainya. Tapi sebaliknya, ketika kita sudah mendapatkan 5 kebutuhan ini, kita akan merasa lebih senang, lebih bahagia, dan lebih menikmati hidup. Lebih nyaman, betul Bapak Anas, lebih nyaman. Lalu apa hubungannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia ini dengan murid-murid kita? Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara nih Bapak Ibu, kita itu sebagai pendidik itu diibaratkan seorang petani, dan siswa-siswa kita diibaratkan tumbuhan. Misal Bapak Anas punya sawah nih Pak, punya sawah. Loh kok sawahnya parinya pada merah-merah atau layu atau tidak bagus lah. Nah, kita mencari akar masalahnya apa. Entah kurang pupuk, kurang siram, atau kurang panas. Nah, kita mencari akar solusinya, apa yang dibutuhkan, dan kita mengatasinya seperti apa sesuai kebutuhannya. Lah, kita diibaratkan itu seorang petani yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai guru diharapkan ketika ada anak yang bermasalah atau membuat kesalahan, kita cari tahu kebutuhannya itu apa. Kita sebagai guru dimohon diminta untuk mengatasi masalah di anak ini sebenarnya butuhnya apa. Nah, ini dijelaskan 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk pertanyaan pematik, ini studi kasus nih. Mungkin kita sebagai guru sering mendapatkan kasus-kasus seperti ini. Contohnya, Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang kepada Ibu Ambar dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, banyak kan Pak? Oh, enggak ada makan gratis. Nah, di sini coba bayangkan Bapak Ibu menjadi Ibu Ambar menghadapi ada siswa bernama Doni yang seperti ini. Menurut jenengan, Bapak Ibu semua, apa yang harus dilakukan Ibu Ambar? Nah, di sini saya coba minta pendapat kepada Ibu Siti Nur Alifah, boleh? Bayangan seperti Ibu Ambar gimana, Bu? Ini mungkin yang pas Bu Mami di kelas 2. Saya akan berusaha menjawab dan saya akan memposisikan diri saya menjadi Ibu Ambar. Saya dekati dulu si Doni. Mungkin dia di rumah itu tidak pernah dibuatkan masakan yang seperti teman-temannya, atau mungkin pagi-pagi ibunya tidak membuatkan sarapan pagi. Terus kemungkinan juga Doni tidak diberi uang saku oleh orang tuanya. Jadi intinya si Doni itu kurang perhatian terutama tentang makanan di rumahnya. Begitu menurut pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Siti Nur Alifah atas pendapatnya. Jadi tadi menurut Ibu Siti Nur Alifah, kita dekati dulu ibunya.
sebagai ibu hamil mendekati doninya, sebenarnya kamu itu butuh apa nak? Sehingga kamu melakukan kesalahan seperti itu kan? Dan di sini ini kita belajar studi kasus nih untuk ada 5 kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seperti yang tadi kasus Doni. Mungkin Doni yang merasakan apa? Nih, ada 5 kebutuhan tadi sudah dijelaskan. Ada bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Ini semua kebutuhan dasar manusia. Kalau salah satu saja tidak kita dapatkan, pasti merasa kurang. Misalkan kita tidak bisa bertahan hidup di sini ada makanan, ada rumah. Kalau kita tidak dapat mendapatkan kebutuhan ini, kita pasti akan mencari entah di mana. Kalau di sekolah tadi misalnya Doni mencari di sekolah, di rumah tidak dapat, dia cari di tempat lain. Begitupun kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk fisik kita sendiri. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ini termasuk semua kebutuhan bertahan hidup. Kalau kita tidak mendapatkan, kita segan dalam hidup. Yang selanjutnya, kalau Doni dari kasus Doni di atas, dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Betul tadi yang disampaikan Ibu Siti Nur Alifah, mungkin memang tidak dibawakan bekal sama orang tuanya, misalnya dibawakan bekal tidak disanguni. Kalau ada siswa seperti ini, kita sebagai guru dituntut untuk melas lah, bagaimana kita coba dekati, terus kita juga dekati juga orang tuanya. Orang tuanya mungkin sangat kekurangan sehingga tidak dibekali dan tidak disanguni. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Semua orang, termasuk Bapak Ibu di sini, senang kalau disayangkan sama orang tua, sama pasangan, sama teman, sama orang lain. Kalau kita disayang dan kita diterima, ada posisi kita di sini dan kita diterima dengan sangat baik, kita akan merasa sangat senang, tidak kecewa. Nah, murid juga membutuhkan ini Bapak Ibu, oleh orang tuanya, oleh orang di sekitarnya, oleh gurunya, oleh teman-temannya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang pasti membutuhkan. Yang dewasa, anak-anak, semuanya pasti membutuhkan kasih sayang dari orang di sekitarnya, apalagi dari orang tua, dari saudara, dari guru, dari teman. Semuanya pasti membutuhkan rasa kasih sayang dan diterima ini. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Coba bayangkan kalau ada anak yang dijauhi sama teman,
tidak diterima sama teman-temannya, koneksi sosialnya gagal, pasti mereka akan merasa minder, tidak mau berangkat sekolah. Itu malah akibatnya. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Kita pasti mengharapkan bukan cuma satu arah, tapi dua arah. Bukan kita yang mengejar-ngejar atau kita yang mendekati tapi mereka tidak menerima, pasti akan merasakan kecewa. Kalau kita sudah mendekati dan mereka menerima, pasti akan terhubung suatu koneksi, dan kalau bahasa sekarang satu frekuensi. Kita lanjutkan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Kalau di sekolah pengen diperhatikan sama gurunya, sama teman-temannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kalau ada anak yang sudah mendapatkan kebutuhan ini, dijamin tidak akan minder kepada teman-temannya. Kalau ada anak yang suka minder, suka sendirian, itu pasti ada hal yang kurang di kebutuhan ini. Dia tidak menerima kasih sayang tersebut. Di kasus Doni, kita lanjutkan kasus Doni. Apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahukan orang tuanya sehingga orang tua jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Pasti punya alasan. Ini anak ditanya, "Lah kamu kenapa Doni?" "Senang aja, iseng." Jadi ada nanti kalau dipanggil orang tuanya kan orang tua jadi memperhatikan saya. Berarti dia membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Lanjutkan. Kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Anak-anak pasti mempunyai kemampuan masing-masing. Ada yang pintar gambar, ada yang pintar matematika, ada yang pintar pidato, ada yang pintar bareng sama teman-teman, ada yang punya kemampuan masing-masing. Nah ini anak itu pengen diakui bahwa mereka punya kemampuan itu. Dan ini kebutuhan yang ketiga. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Biasanya anak-anak di rumah juga lagi gambar, "Bapak, Ibu, ini gambarnya bagus kan?" Kalau kita cuek, pasti mereka merasa kecewa. Tapi kalau kita cuma jawab, "Bagusnya kamu keren," itu mereka sudah sangat senang sekali. Karena mereka kalau ada orang tua seperti itu, Pak, anak-anak pasti merasa kecewa. Wis gambar kesel-kesel malah bapak karo ibu orang mengapresiasi. Nanti cari perhatian ke yang lain jadinya. Makanya pendidikan pertama itu di rumah orang tuanya. Kalau dari hal kecil saja kita sudah memperhatikan, terus gambar apa iya bagus, padahal gambarnya jadi wak. Dia ngomong bagus saja itu sudah senang karena mereka ingin kita loh punya kemampuan, kita bisa ini loh Pak, Bu, begitu. Dan ini kebutuhan yang ketiga. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Nah, selanjutnya, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Kalau dari rumah saja kita sudah bisa mendidik anak dengan mengapresiasi apa yang mereka lakukan, mereka itu akan menjadi lebih percaya diri di lingkungan luar, Bapak Ibu.
malah bisa menjadi saya jadi ketua kelas Pak Guru, Bu Guru, karena di rumah dia, oh kamu dianggap sama bapaknya. Ini malah pendidikan yang paling penting itu bapak-bapak ibu, bukan hanya ibu tapi bapak-bapak. Bapak kok biasanya kamu itu anak kuat, nah kamu anak laki-laki itu harus hebat gini-gini. Nah kalau sudah sering mengucapkan seperti itu, anak-anak itu, oh iya berarti saya anak hebat, saya bisa memimpin, saya bisa mempunyai kemampuan yang berbeda dari teman-temannya. Nah, nanti di sekolah dia lebih percaya diri. Itu kalau anak-anak mendapatkan kebutuhan ini. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Ini yang kalau mendapatkan kebutuhan penguasaan ini. Kembalikan ke kasus Doni. Dalam kasus Doni, apabila Doni menjawab dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Doni takut. Kenapa kamu seperti itu, Doni? Ya merasa hebat saja, jadi teman-teman takut sama saya, Bapak Ibu. Berarti dia membutuhkan kebutuhan ini yang tidak dapatkan di rumah dari orang tuanya. Mungkin orang tuanya sibuk, tidak pernah mengapresiasi kemampuan si Doni, sehingga Doni melampiaskannya di sekolah. Kebutuhan selanjutnya itu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Semua manusia mau yang dewasa, anak-anak pasti menginginkan kebebasan. Nah, semuanya pasti membutuhkan kebebasan. Ya Bapak Anas semuanya insya Allah membutuhkan kebebasan. Kita sangat tidak suka kalau kita itu dikekang. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, kamu tidak boleh ini. Pasti merasa tertekan. Begitu juga anak-anak Bapak Ibu membutuhkan kebebasan. Dia bebas memilih mau yang mana, mau yang A, mau yang B, sesuai ke pemilihannya dia. Dan dia itu merasa puas kalau dia bisa memilih. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kalau kita contohkan di rumah saja lah Bapak Ibu, walaupun anak-anak tetap dikasih kebebasan, tapi tetap kita pantau. Misal kalau diajarkan seperti ini, ada dua pilihan, kamu mau makan ini apa makan ini nak? Mau ini Bu, oh iya boleh. Tapi kalau kamu pada jatuh gelem orang gelem dimakan, beda. Pasti lebih senang yang kebebasan, bebas. Kamu mau makan apa nak? Ini Bu, oke. Beda. Pasti nanti kalau dia tidak mendapatkan kebutuhan itu, dia mencari yang lain. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ya karena sudah bisa memilih, oh seperti ini, mencoba hal baru lagi, yang lain lagi. Itu ketika anak-anak mendapatkan kebutuhan kebebasan. Kembali ke kasus Doni. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Tiap hari dibawakan telur terus, nang rumah telur, di gawangnya telur, ada di rumah telur. Ya pasti Doni merasa bosan ketika melihat punya teman, ayam goreng, semur jengkol misal. Ya penasaran kan ya Bapak Ibu, itu suatu yang wajar. Kita sebagai guru itu juga harus paham, berarti kamu bosan dengan bekal makanan. Itu berarti Doni tidak mendapatkan kebutuhan kebebasan. Yang selanjutnya, yang terakhir ini, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun mesti pengennya senang, nggak mungkin sedih kan ya. Lah ini anak-anak pasti butuh kesenangan, apalagi umur-umur anak SD, apalagi TK,
itu diharapkan bermain, menyanyi, senang-senang, dolanan. Umur SD pun kayak gitu Bu, masih, apalagi kalau pembelajaran dengan permainan lebih senang karena memang mereka membutuhkan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Nang omah ora tahu dolan karo bapak ibune, dolanan HP tok nang omah. Dia mencari kesenangan di tempat lain, jadinya anak iseng karo patriarki seneng. Glasser menghubungkan, Glasser ini psikologi Amerika menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi, ini bukan menyamakan manusia dengan hewan, tapi hewan yang memiliki intelijensi tinggi seperti lumba-lumba dan lain-lain itu pasti bermain. Kayak lumba-lumba bermain itu pintar. Nah maksudnya apalagi manusia. Saat mereka bermain, mereka sebenarnya itu mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda, tapi memang lebih mulia, lebih tinggi daripada hewan. Maksudnya manusia juga butuh kesenangan untuk bermain. Kita yang dewasa saja juga kadang senang bermain di Bapak Ibu, entah itu dari nge-game atau scroll TikTok misalnya seperti itu kan. Itu memenuhi kebutuhan kesenangan kita. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Pasti kalau hal yang disenangi kok dikerjain lebih paham. Ada anak yang senang matematika kok hitung-hitungan paham, tapi kok anak yang tidak suka matematika kok belajar matematika nggak apa-apa, Bu susah, Bu angel, ya kan begitu. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan suka menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Itu kalau anak-anak. Kalau kita dewasa membuat kesalahan malah gelar ini. Nah, kembali lagi ke kasus Doni. Bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Tergantung Doni jawabnya apa. Kalau kamu butuhnya lo iseng, berarti itu seorang batinnya yang marah-marah malah dia merasa senang, berarti dia tidak mendapatkan kesenangan itu dari rumah atau lingkungan sekitarnya. Dia mencari di sekolah. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Mereka menganggap itu tidak melanggar, yang penting kebutuhan mereka tercapai. Dan bagi kita seorang guru bisa mengecap dia anak yang nakal, padahal dia berusaha untuk mendapatkan kebutuhan yang tidak didapatkan di rumah. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Kalau tidak bisa didapatkan di sekolah, malah di luar lagi. Yang penting kebutuhannya tercapai. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut mendapatkan pencapaian yang berarti. Seseorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya pasti ada di Bapak Ibu di sekolah. Ada anak yang suka menyendiri. Ada di sekolah saya pun ada. Sudah kita berusaha teman-temannya yang suruh mendekati, dia malah menghindar. Ada kan dia di setiap sekolah saya yakin pasti ada. Dia pasti ada kebutuhannya tidak dia capai. Kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa terima
biasanya ada malah ada sama sekali tidak mau berteman dengan siapapun. Didekati tidak mau, dia merasa minder. Nah ini kebutuhan ini yang tidak bisa dicapai. Kita sebagai guru diharapkan untuk memahami kebutuhan mereka dan bagaimana cara mengatasinya. Sebagai guru kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak ini. Kita panggil baik-baik tadi dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kan untuk mengatasi anak yang mempunyai masalah atau membuat kesalahan. Kita duduk, kita memposisikan menjadi teman. Kamu sebenarnya kenapa? Kamu butuh apa? Biasanya seperti itu. Kalau sudah anak merasa nyaman, saya yakin bisa mengutarakan, saya sebenarnya butuh ini Bu, butuh ini. Oke, berarti nanti Bu Guru bicarakan dengan orang tua kamu ya. Gitu. Kita lanjutkan. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak dan murid-murid saja Bu, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik dan kependidikan. Tidak hanya kita cuma murid-muridnya saja yang dipantau, guru-guru pasti punya kesalahan juga. Lihatlah para guru di sekolah Anda. Dapatkah Anda memprediksi kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau kasih sayang dan rasa diterima? Kebutuhan dasar mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh guru ketika mereka melakukan sebuah tindakan yang tertentu? Kalau begitu, apa yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin sekolah berdasarkan konsep 5 kebutuhan dasar ini dalam rangka mewujudkan lingkungan dan budaya lingkungan yang positif? Jadi ini untuk ibu-ibu kepala sekolah juga dimohon untuk memahami guru-guru mana yang sudah mendapatkan kebutuhan-kebutuhan itu. Itu bisa kita manfaatkan. Kalau kita kiranya ada guru yang merasa kurang dengan kebutuhan tersebut, kita mencoba mencari solusinya. Banyak gitu. Ya kita lanjutkan. Glasser, seorang psikologi dari Amerika, lagi-lagi Glasser, menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada dalam diri kita, bukan dari orang lain, pasti dari diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Itu tadi materi yang saya paparkan, bisa paparkan, semoga bisa bermanfaat. Ada 2, yang tadi keyakinan kelas, dan yang kedua 5 kebutuhan dasar manusia. Saya buka sesi tanya jawab 2 saja nih, karena sudah siang. Monggo Bapak Ibu ada yang mau tanya? Oh ya, Bu Siti Nurhaliza dulu ya Pak. Terima kasih. Saya akan menanyakan tentang keyakinan kelas. Bagaimana cara mendapatkan umpan balik dari hasil keyakinan kelas? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Siti Nurhaliza atas pertanyaan yang sangat hebat. Oh ya, tadi tidak saya jelaskan tentang umpan balik. Ketika sudah deal membuat keyakinan kelas dan kita pasang di dinding dan diharapkan dapat dilaksanakan oleh murid-murid kita dengan baik, kita membutuhkan umpan balik, berhasil atau tidak keyakinan kelas yang sudah disepakati. Bisa dengan cara menggunakan angket atau kuesioner gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan. Apabila kamu membuang sampah dan ada jawabannya, nanti kita rekap. Boleh menggunakan kertas atau menggunakan Google Form bagi siswa kelas tinggi yang sudah paham IT, ngisi ini, itu bisa menggunakan Google Form. Tapi kalau untuk kelas bawah bisa menggunakan kertas, menggunakan angket atau kuesioner yang berisi pertanyaan tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati Bapak Ibu. Nah, terus direkap dan kita buatkan rekapan dan portofolio ini jawaban
dari anak-anak? Berhasil atau belum keyakinan kelas yang sudah disepakati? Begitu Bu. Terima kasih kembali kepada Ibu Siti Nur Alifah atas pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua, ada yang mau tanya? Oke, Pak Masud tadi nih. Oh ya. Terima kasih Bu Lia atas waktunya. Saya ingin menanyakan sesuatu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, tadi yang disampaikan panjangan ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Dalam satu sekolah biasanya saya pernah menemui sifat beberapa anak lah, gitu. Bagaimana kita memahami tentang kebutuhan anak yang semuanya sendiri mau menang sendiri lah, atau bahasa kerennya apa itu namanya, introvert atau apa itulah. Iya itu pokoknya saya kurang itulah. Makanya anaknya semuanya sendiri, mau menangnya sendiri, dan dia iya anaknya itu. Dan jika anak tersebut itu melakukan kesalahan, bagaimana cara pendekatan kita kepada anak yang introvert seperti itu? Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Maksud atas pertanyaannya. Bagaimana mengatasi anak yang introvert, pendiam, pemalu, tapi mau menangnya sendiri ketika mereka melakukan kesalahan? Kalau anak introvert ini memang dengan cara khusus kita panggil, kita buat nyaman dulu, kita buat mereka nyaman. Biasanya anak introvert itu kayak dielus-elus di hatinya. Yo, duduk. Kalau dia tidak mau cerita, ya udah. Kalau kamu tidak mau cerita, tuliskan saja kenapa kamu melakukan seperti itu. Kamu butuhnya apa? Monggo ditulis, atau mau ditulis atau mau cerita sama bu guru. Mereka diberikan kesempatan untuk memilih, mau cerita, mau tulis atau mau gimana. Yang penting bu guru harus tahu kamu itu butuhnya apa, seperti itu. Melakukan pendekatan tadi, kita memposisikan sebagai teman, dan kembali lagi melakukan segitiga restitusi yang tadi. Yang pertama apa ya Bu? Menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, dengan menggunakan segitiga restitusi, karena di kurikulum Merdeka sudah tidak ada hukuman ya Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan segitiga restitusi untuk lebih memahami bagaimana mengatasi anak yang mempunyai kesalahan. Apalagi tadi introvert. Tapi kalau anak introvert nih ada satu cara yang khusus, tidak boleh membanding-bandingkan. Itu malah anak introvert itu lebih kecewa lagi. Itu lihat itu malah lebih ceria, itu pintar ngomong. Coba kamu kayak gitu, dia malah lebih kecewa lagi Bapak Ibu. Makanya kita membuat mereka nyaman dulu, duduk bersama, kita memposisikan sebagai teman. Bu guru siap dicurhati, kalau kamu tidak mau curhat boleh ditulis, seperti itu. Kalau menurut saya nih Bapak Masud, gimana? Ya, terima kasih. Oke, sudah 2 pertanyaan tadi di sini. Saya mau meminta umpan balik nih. Ada umpan balik setelah saya menjelaskan ini. Diharapkan ada hal yang positif yang Bapak Ibu dapatkan. Monggo kepada Ibu siapa? Bapak Ibu siapa yang mau memberi umpan balik? Oh ya, Bu Rohmah, monggo. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Luar biasa sekali ya penyampaian materinya, sangat menambah ilmu untuk saya terutama. Berdasarkan pemaparan dari Bu Lia tadi, saya jadi lebih paham bagaimana cara mengatasi siswa-siswi saya yang bermasalah ya, sering melakukan kesalahan di sekolah. Ternyata mungkin mereka memang tidak mendapatkan 5 kebutuhan dasar yang harusnya terpenuhi dari rumah atau dari lingkungannya. Tapi karena memang dari luar, dari rumah atau dari lingkungan tidak terpenuhi, jadi mereka membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar itu di sekolah. Jadi kita sebagai guru itu diharapkan bisa mengatasi masalah
masalah mereka dengan memahami apa sih sebetulnya kebutuhan dasar yang memang harus mereka dapatkan, yang harus dipenuhi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih luar biasa untuk perempuan. Terima kasih Bapak Ibu sudah bisa memahami apa yang saya jelaskan tadi, apa yang saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi saya terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir di acara hari ini dan meluangkan waktu untuk datang di acara hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bulia. Acara selanjutnya yaitu penutup. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Dan saya sebagai pembawa acara pasti banyak kekeliruan dan kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.